Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita adalah gila kebenaran. Awas, ada anjing galak. Demikian bunyi peringatan yang tertulis di papan yang tertancap di halaman rumah mewah di sebuah perumahan. Peringatan itu ditujukan pada siapapun agar hati-hati atau waspada bila mendekati rumah tersebut. Tentu saja tujuannya adalah demi keamanan. Awas, ada orang gila. Terkadang tulisan itu terpampang di depan atau di halaman sebuah rumah sakit jiwa, agar siapapun tahu dan sadar bahwa di situ banyak orang gila. Namun pernahkah kalian melihat peringatan sejenis dengan tambahan gila tahta, gila harta, gila wanita, gila pujian, gila kehormatan, gila popularitas, dan masih banyak lagi gila-gila yang lain? Bukankah kegilaan seperti itu lebih berbahaya dan harus lebih diwaspadai? Mestinya di perempatan jalan, di pertigaan jalan, di depan pasar, tempat-tempat wisata, dipampang peringatan. Awas, banyak orang-orang gila jabatan bergentayangan dengan menebar uang dan senyuman, serta janji-janji yang muluk-muluk. Gerakan-gerakan mereka sungguh membahayakan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat luas, terutama membahayakan keimanan dan keikhlasan. Betapa tidak, seorang ulama pun yang notabene ahli agama harus merelakan keimanan dan keikhlasannya demi jabatan yang sangat menggiurkan. Meski hanya sesaat dan masih berisiko dengan kekalahan yang diiringi dendam dan depresi. Bisa kita bayangkan betapa bahayanya virus gila jabatan tersebut. Virus itu muncul dan menjalar cepat, menyebar merata kepada siapa saja yang terpesona oleh gemerlap duniawi. Apalagi virus itu mendapatkan legalitas atau keabsahan atas nama demokrasi, wakil rakyat, hak demokrasi, dan sebagainya. Sehingga agama terpinggir ke pojok ruang hati yang paling pojok atau yang paling pinggir. Kecurangan, tipu muslihat, jegal-menjegal, kamuflase, janji-janji palsu adalah keharusan atau kewajiban yang tidak mungkin ditinggalkan. Sungguh sangat naif. Dalih yang diutarakan berjuang demi Tuhan atau lillahi ta'ala, dakwah lewat partai, berjuang dari dalam parlemen. Dengan semua dalih seperti itu, siapakah yang kita bohongi? Memang tidak semua orang yang berkecimpung di dunia politik pasti buruk atau pasti jahat. Namun berapa persen mereka yang benar-benar baik? Sedangkan keputusan yang akhirnya dijadikan landasan hukum selalu diambil atau ditentukan dengan jumlah mayoritas. Bila semua orang yang baik tidak mau terlibat di dunia politik, bukankah justru orang-orang jahat yang ada di dalamnya? Pertanyaan ini sering dimunculkan
sebagai protes terhadap mereka yang apatis atau sinis terhadap dunia politik, dunia gila jabatan, dunia gila kekuasaan. Lalu apa jawabannya? Bacalah sejarah Islam sebaik-baiknya. Bisakah kalian membedakan kepemimpinan antara Rasul dengan para sahabat, dan antara para sahabat dan setelah para sahabat? Bagaimanakah proses mereka menduduki jabatan sebagai pemimpin? Lalu apa perbedaan niat mereka? Bukankah niatnya amat berbeda? Bila niat menjabat adalah gila jabatan, adakah kebaikannya setelah berhasil? Bila niat kaya adalah gila harta, bagaimanakah gaya hidupnya setelah benar-benar kaya? Bila niat berpoligami adalah gila wanita, adakah keadilan di dalamnya? Adakah niat selain demi syiar keislaman ketika Rasulullah menyusun kekuatan, membentuk negara Madinah dan menjadi pemimpinnya? Semua peperangan yang dialami oleh Rasul adalah bentuk pertahanan atau pembelaan diri demi keberhasilan syiar agama. Sedangkan perluasan kekuasaan pun demi mudahnya syiar agama. Maka tidak mengherankan bila semua kemenangan umat Islam di setiap peperangan dapat diraih karena demi syiar agama. Semuanya demi syiar agama. Sekali lagi pelajarilah sejarah itu sebaik-baiknya. Apakah ada hikmah yang bisa kita ambil? Adakah peran kesadaran akan hakikat kehidupan atau hakikat kebenaran atau hakikat ketuhanan menjadi pembeda yang paling mendasar? Jawabannya pasti ada, dan itulah yang pertama dan utama. Perjuangan yang dilakukan tanpa kesadaran hakikat kehidupan adalah kesadaran semu atau kesadaran palsu. Ketika Rasul pulang pergi ke Hira dalam rangka mencari hakikat Tuhan atau hakikat kehidupan, Rasul dikatakan gila, tergila-gila dengan Tuhannya. Dan sekarang terbukti bahwa kegilaan Rasul kepada Tuhannya adalah gila yang membawa kebaikan, yang membawa kesuksesan. Gila akan kebenaran. Itulah satu-satunya gila yang baik di antara gila-gila yang lain. Lalu bagaimanakah seseorang bisa menjadi gila akan kebenaran? Hobi atau kegemaran yang berlebihan disebut tergila-gila. Menyukai lebih dari sekedar mengenal. Witing tresno jalaran kulino. Demikian pepatah Jawa yang sangat terkenal. Cinta terbentuk karena kebiasaan. Perokok mencintai rokok karena kebiasaan. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk dapat menikmati rokok? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dapat menikmati musik? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencintai Tuhan? Lalu, apa akibat setelah berhasil mencintai Tuhan? Tergila-gila tentunya. Sedangkan Tuhan adalah sumber kebenaran. Karena semua yang ada di dalam semesta ini ada karena Dia. Kehidupan ini adalah perwujudan adanya Tuhan. Jadi semua yang ada, yang terjadi adalah wajah Tuhan. Itu artinya sumber kebenaran adalah kenyataan atau apa yang terjadi. Itulah sumber kebenaran.
sesuatu yang benar-benar terjadi adalah suatu kebenaran. Tidak peduli apakah hal itu dicatat atau tidak, dikatakan atau tidak. Sedangkan keterangan atau omongan-omongan tanpa kenyataan bukanlah suatu kebenaran atau berita bohong karena tanpa bukti. Wahai murid-muridku, anak-anakku, jika sumber kebenaran adalah Tuhan, lalu di manakah Dia? Wawasan kita tentang kerohanian menyebarkan berita gembira bahwa rohani adalah Tuhan yang jasmani. Wawasan kita tentang kerohanian mengabarkan berita gembira bahwa rohani adalah Tuhan yang jasmani. Di dalam jasmani setiap makhluk hidup ada rohaninya yang berfungsi sebagai Tuhan. Itulah hakikat hidup, itulah sumber kebenaran. Bukankah semua kejadian hanya disaksikan oleh mereka yang hidup atau masih hidup? Perjuangan mengenal hidup dan kehidupan adalah perjuangan yang hakiki. Para pelakunya adalah mereka-mereka yang gila akan kebenaran, sebab telah paham bahwa perjuangan adalah ke dalam, karena Tuhan memang ada di dalam. Sedangkan mereka-mereka yang tidak paham, tentu saja perjuangan yang keluar, yang seringkali mengatasnamakan kebenaran, keadilan, kehendak rakyat, demokrasi, dan sebagainya. Perjuangan yang dilandasi oleh kegilaan kepada selain Tuhan, kegilaan terhadap harta, kekuasaan, wanita, dan sebagainya, tanpa landasan ketuhanan atau kebenaran. Buktinya adalah apa yang disaksikan sehari-hari oleh kita. Bagaimanakah wajah keadilan, wajah kemakmuran, wajah kedamaian? Adakah wajah kebahagiaan dapat kita saksikan pada kebanyakan orang? Apakah mereka gila kebenaran atau yang lain? Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Sekian dulu wejangan-wejangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kepada. Selamat.